Halo guys, di video gue kali ini gue bakalan kasih tahu kapan sih ikan arwana super red itu bisa ditani guys. Nah, tapi sebelum dimulai videonya, gue ngucapin selamat berpuasa dan juga mohon maaf lahir dan batin kalau kata-kata gue selama konten nih di konten-konten sebelumnya gue ada kata-kata salah, mohon dimaafin, dan juga jangan lupa guys di subscribe, oke? Oke guys, jadi gini, kapan sih ikan arwana super red itu udah bisa mulai ditani ya? Nah, jadi gini, yang pertama itu kalian harus tahu dulu nih guys, tempat yang gimana sih, tank yang gimana sih untuk yang cocok nih untuk persiapan untuk arwana super red itu ditani. Nah, yang pertama gini, dari ukuran si akuarium itu tersebut guys. Nah, ukuran si akuariumnya juga harus kalian tahu. Nah, ada dua opsi guys. Kalau menurut gue ini ya, minimal itu panjang akuariumnya itu 1 meter guys. Lebarnya bisa 40 cm atau enggak 50 cm, tingginya itu 40 cm. Nah, atau enggak itu panjangnya itu 150 cm, lebarnya 60 cm, tingginya itu 60 cm guys. Nah, ataupun seterusnya, itu tergantung opsi kalian masing-masing. Jadi kalau misalkan ya kalian pengen panjangnya 2 meter, 3 meter, ya itu terserah kalian. Yang penting itu lampunya itu harus benar-benar nutupin si kaca depan si akuarium itu tersebut guys, gitu ya kalau mau tani. Nah, yang kedua itu dari sisi tebal kaca untuk akuariumnya guys. Nah, jadi gini, kalau yang gua tahu ya dari yang udah pengalaman nih, dari pengalaman udah ngetaniin ikan arwana kayak gitu ya. Nah, ukuran tebal kaca untuk mentandingi ikan si arwana tersebut itu minimal itu 8 mili guys. Nah, sampai 10 mili itu ya. Karena kenapa kok nggak 12 mili, kok nggak 15 mili? Karena nantinya hasil untuk ngetandingin si arwana tersebut nggak maksimal guys. Jadi kan kalau ngetandingin ikan arwana itu kan paling di depan sini guys ya, biar body si sisi kanan kirinya itu semuanya itu sampai pipi sampai ekor itu kena lampunya guys, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ukuran 12 mili 15 mili, nantinya hasil dari cahayanya atau kehangatan juga, hasil dari cahayanya itu nanti nggak maksimal kayak gitu ya guys ya. Tapi kalau saran gua itu paling minimal 8 mili atau enggak sampai maksimal itu 1 cm. Nah, di sini gua akuarium itu udah 1 cm guys ya tebal kacanya. Jadi kalau di sini nanti gua ada rencana pengen taniin ikan arwana gua yang ada di tank gua ini kayak gitu. Paling nanti kalau udah ukurannya udah benar-benar mencukupi kayak gitu guys. Nah, kayak gitu ya guys ya. Nah guys, terus perlu nggak sih heater ketika kalian ngetandingin ikan arwana super red kalian? Nah, menurut gua itu nggak perlu guys. Karena kenapa? Kalau kalian ngetandingin ikan arwana super red, pasti itu suhu yang ada di dalam akuarium kalian itu sudah hangat guys dari si lampu tersebut. Jadi menurut gue itu nggak perlu ya guys ya dipakai heater. Jadi cukup pakai si lampu tanning itu tersebut kayak gitu ya guys. Oke guys, yang kedua di sini ukuran berapa sih untuk ikan arwana super red itu udah bisa ditanning? Nah, yang pertama nih dari ukuran dulu ya guys ya. Nah, dari ukuran. Nah, gue udah tanya-tanya nih sama pakar ikan arwana super red yang biasa gue tanyain, itu ukuran minimal untuk ikan arwana super red itu untuk ditani itu minimal itu 30 cm guys. Nah, maksimal itu bisa sampai ukuran maksimal si arwana super red tersebut. Kan ikan arwana super red itu kan maksimal cc itu kan kisaran 70 sampai 80 cm ya guys ya. Nah, terus kalau misalkan ukuran 30 cm ke bawah itu bagus gak sih untuk bisa udah siap ditandingin? Nah, kalau saran gue itu nggak bagus guys. Karena kenapa? Kalau kalian untuk ngetandingin ikan arwana super red itu benar-benar harus siap. Entah itu siap dari tempatnya, entah itu siap dari ikannya,
ataupun entah itu siap dari kadar airnya juga. Jadi harus benar-benar kudu banyak persiapan guys kalau kalian untuk ngetandingin ikan arowana ya. Nah di sini kenapa sih ukuran ikan arowana super red itu minimal itu 30 cm udah siap untuk ditanding? Nah, karena kenapa? Yang pertama dari mentalnya guys. Jadi bukan semata-mata kalian ngetandingin ikan arowana super red udah ukuran 30 cm, ukuran akuarium udah pas, dan juga semua lampu udah siap gitu. Tapi tiba-tiba mental arowana kalian ngedon atau ciut gitu ya, belum siap. Nah itu jangan juga guys gitu ya. Jadi benar-benar mental si arowana super red juga harus benar-benar siap. Kenapa nih? Kalau misalkan kalian dipaksain nih, misalkan dipaksain ditandingin gitu, nah nantinya itu banyak faktor guys yang bisa bikin ikan arowana kalian celaka. Celakanya dalam arti apa? Pokoknya penyakit gigit ekor, dan juga stres, nggak mau makan. Nantinya bukannya hasilnya bagus, malah nanti ikan arowana kalian malah sakit, dan juga paling parah lagi tuh bisa mati guys. Nah jadi bukan dari ukuran aja guys ya, tapi dari mental pun itu harus dipersiapkan. Jadi jangan semata-mata nih, nah kalau udah mental sudah siap kayak gini guys, tapi bukan berarti kayak gini udah siap ya. Jadi kalian juga harus dipantau ya. Kalau misalkan walaupun mentalnya udah kayak gini, tiba-tiba nanti ditandingin bisa aja guys ciut dia ngedon mentalnya. Jadi kalau ngetandingin ikan arowana itu bener-bener kalian harus ngepantau ya gitu ya. Kalau bisa sering dipantaunya gitu. Jadi kalau misalkan kalian pergi ikan arowana kalian ditanding sih, kalau menurut gua nggak rekomendasi ya. Lebih baik ketika kalian lagi di tempat di rumah ataupun di toko ataupun di mana, kalau misalnya pengen tandingin arowana, lebih baik itu ada kaliannya, itu ada kaliannya guys gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ikan arowana kalian stres sewaktu-waktu gitu ya, tiba-tiba nih udah ngetandingin kira-kira 3 jam 2 jam, tiba-tiba ikan arowana kalian ngedon. Nah itu kalian bisa ngepantau guys. Nah kalian bisa cepet-cepet ngeevakuasi ikan arowana super red kalian kayak gitu. Jangan sampai nanti kalau kalian ditinggal pergi, tiba-tiba nanti arowana kalian bisa loncat, ataupun nanti mojok, ataupun nanti gigit ekor. Karena kalau udah kena gigit ekor ya, penyakit gigit ekor itu sembuhnya lama guys, dan juga susah. Nanti bakalan nambah jangka waktu buat bikin ngetandingin ikan arowana kalian. Malah nanti kalian mulai dari awal lagi buat ngetandingin ikan arowana. Lebih baik makanya kalau udah mempersiapkan untuk ngetandingin ikan arowana super red, nah benar-benar kalian harus dipantau juga, dan juga banyak harus yang dipersiapkan kayak gitu ya guys ya. Nah guys, tadi dari segi tempat udah, dari untuk ikan arowana super red-nya sudah. Nah yang ketiga ini dari pakannya. Nah ketika ikan arowana kalian ditanding, pakan yang bagus tuh apa sih? Nah jadi gini, gue udah ngeliat dari teman gue yang udah ngetandingin ikan arowana super red. Jadi mereka itu jadi kasih makan ikan arowana super red itu full udang guys, full udang laut ya, bukan udang sawah. Karena kalau kalian udah ngasih makan ikan arowana super red udah ukuran 30 cm sih, lebih saran itu pakai udang yang ada di pasar guys, itu udang laut ya. Nah itu kalian kasih minimal 1 hari sekali atau enggak 2 hari sekali, dan itu juga jangan sampai kebanyakan guys, secukupnya aja. Yang penting dia mau makan itu udah cukup kayak gitu ya, jangan sampai nanti dia kekenyangan juga kayak gitu ya guys ya. Jadi pakan yang bagus untuk ngetandingin ikan arowana, lagi proses ngetandingin ikan arowana itu full udang pasar kayak gitu ya guys ya. Jangan pakai jangkrik, jangan pakai kelabang. Pokoknya selama kalian ngeprosesin ikan arowana super red itu pakai pakan full udang kayak gitu ya guys ya. Nah guys, jadi udah gue kasih 3 tadi ya stepnya ya, dari tempatnya, dari kesiapan dari si ikannya, kesiapan dari tempatnya, dan juga pakan yang bagus untuk bisa bikin lebih maksimal lagi untuk mencerahkan ikan arowana super red biar menimbulkan warna merahnya kayak gitu ya guys ya. Nah sebenarnya gini, nah terus gimana nih kalian yang udah beli akuarium yang udah tebal kacanya 12 mili, 15 mili. Nah jadi sekarang itu banyak banget lampu
taning yang bisa dicelupin guys. Jadi dicelupin di sini, entah itu lampu main, yang gue tahu sih lampu main, atau enggak apa ya, banyak sih ya guys ya, lampu lampu taning yang dicelupin. Nah, saran gue, kalau misalkan kalian udah terlanjur punya akuarium tebelnya 12 mili up atau enggak 10 cm up, itu paling kalian ngetempelin lampu taningnya di dalam akuarium guys. Jadi ditempel gitu, ya paling kayak gitu aja guys. Jadi nggak ditempel di sini full gitu. Nantinya di sini itu kalau gue udah siapin untuk taning, paling ini tinggi air akuarium gue bakalan gue kasih segini, paling segini aja guys. Jadi di sini lampu taningnya gue tempelin semua ukuran 150 cm begitu. Nah, terus gimana kabar dari konten-konten ikan gue nih, kayak ikan gas NGT 2 dan juga ikan red color 2. Nah, di situ gue juga belum tahu ya nanti gimana mental mereka berdua ini di saat ditandingin si Arowana Super Red ini. Jadi ya pokoknya kalian harus benar-benar ngepantauin lah gitu ya. Gue juga harus ngepantauin nanti kalau gue udah mempersiapkan rencana untuk ngetandingin ikan Arowana Super Red itu. Kisaran sekarang ikan Arowana Super Red itu ukuran 25 cm guys. Jadi nanti kira-kira 5 cm paling ya akhir tahun bakalan gue tani kayak gitu ya. Akhir tahun kira-kira bulan November atau Oktober baru bisa gue tani kayak gitu ya. Jadi benar-benar harus mempersiapkan kayak gitu ya. Nah, nanti kabar dari si ikan Arowana dat sama ikan red taipeng. Nah, itu lihat lagi dari mental mereka, apakah ngedon atau gimana gitu. Jadi benar-benar dilihat lah, kita harus pantau terus gitu ya guys ya. Oke guys, sekian video gue kali ini mengenai gimana sih, kapan sih gitu ya ikan Arowana Super Red kalian udah bisa siap ditanding. Semoga kalian jelas ya guys ya penjelasan gue ini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas, ada yang belum bisa dipahami, bisa tulis di komentar, nanti gue bakalan balas sebisa gue mungkin. Nah, jangan lupa di like, share, dan jangan lupa guys di subscribe, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar kalian tahu mengenai video terbaru di MBS Aquatic. Oke, sekian.